Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Azara. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Lampung, semester 3. Di sini saya akan melakukan observasi anak berkebutuhan khusus, khususnya disabilitas penglihatan. Baiklah, uh, tugas ini untuk memenuhi psikologi klinis. Yang pertama, sebelum memulai wawancara dan observasi ini, boleh memperkenalkan saudara, nama atau alamatnya di mana? Nama saya Aji, Kalimantan Lampung. Baiklah, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Apa kabar Anda? Alhamdulillah baik. Begini, saya dari mahasiswa dari UIN akan melakukan observasi. Apakah Anda bersedia untuk melakukan observasi? Bersedia. Baiklah, terima kasih telah bersedia. Bagaimana Anda memandang hidup Anda setelah Anda terjadi disabilitas penglihatan seperti sekarang ini? Rasanya begitu sulit sih jika kita tidak bisa melakukan apa aja. Ya. Sulit. Baik. Sulitnya bisa didefinisikan oleh kalian tuh oleh kamu tuh yang seperti apa? Ya, ketika kita punya keinginan mana apa kita punya keinginan punya sesuatu itu kita cuma bisa merasakan, nggak bisa melihatnya, nggak bisa meraba, bisa hanya meraba. Dan Anda merasakan hal yang seperti ini, apakah menurut Anda ini adalah suatu kegagalan dalam hidup Anda atau ini menjadi acuan untuk bisa terus melangkah ke depannya? Awalnya saya merasa kalau ini kegagalan dalam hidup saya, tapi saya mulai bisa menyadari kalau saya harus bersyukur, saya harus terus melangkah, saya harus punya dorongan hidup. Tapi kadang ada rasa-rasa masih kurang termotivasi dalam hidup saya. Oke, baik. Sebenarnya sesuatu yang kita dapatkan dari lahir atau tidak pun sebetulnya itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita harus menikmati. Karena semua orang mempunyai keterbatasan, bukan hanya Anda maupun saya juga mempunyai keterbatasan. Entah itu bukan sebuah penglihatan, entah itu kemampuan ataupun mungkin Anda seperti ini memiliki kemampuan yang lebih. Anda tidak bisa melihat, tetapi Anda punya keahlian yang lain di bidang itu. Apakah Anda berprestasi di bidang akademik atau lain sebagainya? Mungkin saya lebih merasa saya bisa di musik sih. Oh, baik. Zaman sekarang juga musik sudah mulai berkembang, apalagi musik-musik Indonesia. Bahkan kamu kalau ingin mempunyai tekad bersedia untuk menjadi musisi, saya yakin kamu bisa menjadi musisi tersebut. Yang penting kamu yakin terhadap apa yang kamu inginkan. Kekurangan itu tidak bisa menjadi patokan untuk kita mencapai kesuksesan, tetapi kegagalan ataupun kekurangan untuk pacuan kita untuk menjadi kesuksesan hidup seseorang. Ya. Dan saya ingin bertanya lagi, apakah Anda menerima dengan kekurangan Anda yang sekarang atau tidak? Kalau mau menerima itu sulit ya Mas ya. Masih suka menyalahkan. Begini, mohon maaf sebelumnya pertanyaan saya agak ini. Apakah Anda seperti ini ada faktor dari keluarga Anda atau faktor dari ibu Anda yang saat Anda hamil ada kesalahan di dalam kandungannya atau seperti apa? Mohon maaf sebelumnya. Saya diberitahu itu terjadi ketika waktu saya masih balita, itu jatuh dari ayunan. Nah, sejak saat itu ibu saya sama ayah saya
membawa saya ke rumah sakit dan saya tuh didiagnosa mengalami kebutaan. Baik, seperti itu. Terjadi faktor ketika Anda kecil saat bermain ayunan terjatuh sehingga mempunyai kesalahan di mata Anda dan mengakibatkan hilangnya penglihatan Anda. Seperti itu. Ya. Oh, baik, baik. Jadi di kesimpulannya bahwa Anda bukan dari lahir, bahwa Anda terjatuh karena dari ayunan dan mengakibatkan hilangnya penglihatan Anda. Mohon maaf, Anda sekolahnya di mana sekarang? Kalau boleh tahu. Apakah di sekolah berkebutuhan khusus anak-anak disabilitas ataukah di sekolah umum? Saya sekolah di kebutuhan khusus. Teman-teman Anda, apakah satu kelas itu berisi berapa orang? Berisi 20 orang. Bermacam-macam disabilitas atau itu khusus disabilitas untuk penglihatan saja? Macam-macam sih. Baik. Pelajaran apa yang Anda senangi di dalam kelas tersebut atau di sekolah tersebut? Saya lebih suka pelajaran agama dan sama pelajaran-pelajaran yang berbau pendengaran sih. Oh ya. Baik. Saya lebih suka itu karena saya dapat motivasi dari situ. Apakah dari Anda sekarang ini mempunyai rasa minder terhadap kawan-kawan Anda ataukah kawan-kawan Anda mensupport atau mengkucili Anda? Bagaimana di saat Anda berada di sekitar kawasan rumah Anda, kan Anda bermain dengan teman-teman Anda, apakah Anda merasa bahwa mereka orang yang baik, orang yang mensupport kita, atau malah ada yang menjelekan kita atau mengucilinya seperti itu? Kalau yang saya rasakan orang-orang di samping saya banyak yang mensupport saya, tapi pasti ada juga orang yang mengucilkan, orang yang ini. Ya, saya bagaikan angin berlalu aja lah. Ya. Baik, mungkin yang mengejek Anda belum tentu bisa ada kemampuan lebih. Ya. Makanya kita harus mensyukuri hidup yang ada. Karena ketika kita bersyukur, kita akan mendapatkan nikmat lebih yang akan dibalasnya. Dari sini, apakah ada perbedaan? Kalau boleh tahu umur berapa Anda tadi hilangnya penglihatan? Itu Mas balita umur 1 tahun berapa itu? Oh, 1 tahun. Itu berarti Belum nyampe 2 tahun ya? berarti Anda belum belum bermain dengan kawan-kawan Anda ya? Belum. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melakukan layanan untuk anak berkebutuhan khusus terhadap apapun masalah Anda, apapun ini jangan pernah disesali, karena sebuah hidup itu ada penyesalan, tetapi sebuah penyesalan itu akan ada arti di mana kita harus menjadikan sebuah kesuksesan. Jangan memandang bahwa saya hilangnya penglihatan, saya tidak bisa melakukan kesuksesan untuk orang tua, orang-orang sekitar Anda. Jangan seperti itu, bahwa Anda harus bisa membahagiakan kedua orang tua Anda, begitu. Ya, saya selama ini meyakini bukan seberapa besar mimpi yang kita punya, tapi seberapa besar usaha kita mewujudkannya. Itu yang saya yakini sampai sekarang, yang memotivasi saya. Kalau di balik kekurangan saya pasti ada kelebihan saya. Ya, baik. Saya ingin Anda harus lebih baik lagi. Mungkin dengan Anda kurangnya penglihatan atau apapun itu menjadikan Anda. Kalau boleh tahu, Anda berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. 2 bersaudara. Apakah yang satunya itu mohon maaf sempurna atau seperti Anda? Apakah Anda melakukan kesalahan pun seperti Anda atau apa? Seperti saya sendiri. Ya. Seperti Anda sendiri. Oke, baik. Itu apakah kakak Anda atau adik Anda yang saudara tersebut, ataukah Anda ini adiknya atau kakaknya? Dia adik saya. Oh, adik saya. Dan yang saya berikan hanyalah sebuah motivasi Anda untuk terus berkembang. Jangan menjadikan sebuah kegagalan Anda atau Anda ada penyesalan dari pindah Anda, jangan itu disesali,
bahwa Anda yakin bisa seperti orang-orang yang di sekitar Anda yang mempunyai kesempurnaan. Bahwasannya manusia itu tidaklah sempurna, ada punya kekurangan. Maka saya akan memberikan layanan motivasi kepada Anda, jangan pernah untuk menyerah, jangan pernah untuk menyesali keadaan apapun, syukuri bahwa Anda bisa. Begitu. Sekian aja observasi layanannya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung Anda, yang Anda tidak enak, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Saya akhiri aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.